Shalom. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan di kitab Kejadian pasal yang ke-12. Saya mau share kepada saudara apa yang saya sedang bagikan di berbagai gereja tentang Allah Abraham, Allah Ishak, dan juga Allah Yakub. Ya, saya kasih judul khotbah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kejadian pasal 12, kita baca ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Sewaktu saya sekolah teologi, saudara, tahun 2003 sampai 2006, ada salah satu ilmu yang saya pelajari namanya hermeneutik. Jadi kalau saudara nanti makin rindu ya untuk mempelajari firman Tuhan, saudara boleh belajar namanya hermeneutik. Hermeneutik ini adalah ilmu tafsir Alkitab, ya saudara, ilmu tafsir Alkitab. Jadi contohnya saudara, saudara pernah dengar gak kisah waktu Yesus masuk sebuah kota, lalu mereka semua lapar, lalu mereka pengen makan buah, dan mereka ketemu yang namanya pohon ara. Nah, tapi waktu Yesus mau makan pohon ara, saudara, ternyata tidak ada apa? Buahnya. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus kutuk pohonnya, benar ya? Yesus kutuk pohonnya. Nah, di dalam ilmu tafsir Alkitab itu kita bisa belajar, saudara, kenapa Yesus kutuk, saudara. Nah, yang menariknya ternyata, saudara, pada saat Yesus masuk ke kota itu, pada saat dia ketemu itu pohon ara, memang itu musimnya bukan musim buah pohon ara. Jadi memang sama kayak saudara mau cari duren, tapi bukan musim duren. Terus saudara ketemu pohon duren gak ada buahnya, saudara kesel, wajar gak? Sebetulnya gak wajar, orang memang bukan musimnya kok. Jadi waktu Yesus ketemu itu pohon ara dan tidak berbuah, lalu dia marah gitu kesannya ya. Lalu dia kutuk itu pohon ara, saudara. Nah sebetulnya kalau kita zaman sekarang nih, kita akan berpikir kan, ini yang bodoh siapa? Lo memang bukan musimnya kok. Tapi ternyata kalau kita belajar ilmu tafsir Alkitab, saudara, sebetulnya Tuhan lagi mau ngajarin murid-murid Yesus bahwa, saudara, kan murid Yesus udah tahu orang ini bukan musim buah ara kok, ngapain juga kita kecewa lalu sampai mengutuk. Nah, maksudnya apa? Jangan sampai jadi murid Tuhan yang musiman. Lagi Natal muncul di gereja, selesai Natal absensi kosong semua. Nah itu namanya murid yang musiman. Waktu keadaan baik, haleluya. Waktu lagi pergumulan, hilang, haleluya. Nah itu namanya murid yang musiman. Gitu. Nah kalau kita makin banyak lagi belajar ilmu tafsir Alkitab, seru, saudara, seru. Sama kayak saudara pernah baca di kitab Wahyu, jangan kamu suam-suam kuku. Wah, dibilang kan suam-suam kuku ini Kristen tomat, habis tobat kumat. Kristen kapal selam, ya kan? Hari-hari tertentu muncul di permukaan, shalom. Hari-hari berikutnya nyelam di bawah, saudara, nggak ketahuan. Pas meninggal baru ada yang kasih tahu Pak Pendeta tuh jemaat meninggal. Pak Gembala bingung kapan ke gerejanya dia. Nah, ternyata suam-suam kuku nggak begitu artinya, saudara. Nanti saudara pelajarin, ya. Itu saudara, di Israel itu ada 2 sungai mengalir, saudara. Yang satu sungainya itu dingin sekali, yang satu sungainya panas. Nah, dua-dua sungai punya khasiat. Buat apa? Buat penyakit, saudara. Yang dingin itu buat penyakit kulit, yang panas buat penyakit di dalam, saudara. Tapi 2 sungai ini ketemu di satu muara. Nah, gara-gara dingin sama panas ketemu jadinya suam-suam kuku. Nah, di muara yang pertemuan dingin dan panas ini, saudara, itu nggak bisa nyembuhin penyakit apa-apa. Makanya dibilang kamu jangan jadi orang yang suam-suam kuku. Maksudnya apa? Kagak ada gunanya. Yang panas ada gunanya, yang dingin ada gunanya. Pas ketemu nggak ada gunanya. Bilang kanan kirinya, jangan nggak ada gunanya. Beda kan sama khotbah-khotbah yang pernah saudara dengar? Beda. Kebayang nggak, saudara? Atos dalam bahasa Sunda artinya apa?
Atos dalam bahasa Jawa apa? Ayo, bingung kan? Beda, sama-sama, katanya sama. Ya kan? Taraje di Betawi artinya apa? Nanti aja. Taraje dalam bahasa Sunda artinya apa? Tanggal. Coba, orang Betawi kawin sama orang Sunda. Ayo, minta taraje. Oh, nanti aja. Taraje, gue mau naik ke atap nih, taraje. Ya udah, nanti aja kan. Sama halnya di dalam Alkitab, saudara. Tuhan punya pesan. Tapi kalau saudara nggak ngerti ilmu tafsirnya, bisa apa? Bisa miskomunikasi loh. Gitu ya. Nah, di dalam pelajaran yang mau saya share sama saudara adalah ini dimunculkan dari apa yang diminta oleh GB Fatmawati tempo hari kepada saya. Pendeta Joel sebagai gembala pada saat saya berkhotbah di tanggal 15 kemarin, 15 Juni, Pendeta Joel bilang, "Kak, boleh nggak bawainnya lebih kepada kondisi jemaat Fatmawati yang hari-hari ini bisnisnya ada yang lagi susah, ada banyak yang kena PHK." Terus saya berdoa sama Tuhan. Nah, saya kan baru pulang dari China kan, jadi saya pergi ke China itu cuma 3 hari 2 malam ya. Itu perjalanan yang paling melelahkan lah, singkat sekali. Jadi pergi itu perjalanan dari Jakarta ke Guangzhou, transit ya, dari Jakarta Guangzhou 5,5 jam. Di Guangzhou itu transitnya 4 jam. Dari Guangzhou ke Shenzhen-nya lagi 4 jam. Ya, terus udah nyampe malam tuh. Udah nyampe malam, masuk hotel, lapar kan. Masuk hotel lapar. Ya namanya kita kan orang Indonesia, kalau lapar nggak bisa dibawa tidur gitu kan. Saya tanya ada restoran buka nggak? Buka banyak, tapi hati-hati di jalan gitu ya. Hati-hati di jalan. Oh iya, pas saya lihat depan hotel, wah, banyak makanan secuan-secuan gitu kan, yang pedas-pedas gitu kan. Saya nyebrang langsung kan, nyebrang. Ya saya juga nggak bisa bahasa Mandarin, walaupun sekarang saya udah beli alat, saudara. Alat penterjemah. Jadi dia ngomongnya dekat handphone saya bisa ngerti arti dia apa, gitu ya. Biar nggak dibego-begoin banget gitu kan. Jadi saya masuk restoran, saya nggak ngerti, saya tunjuk aja, ini, udah makan. Selesai makan, ya. Pulang ke hotel, jalan kaki doang sih. Tapi sepanjang jalan ada berapa laki-laki tuh nawarin massage, mijet gitu kan. Waduh, saya bilang, untung saya pendeta, walaupun gak ada jemaat saudara. Padahal di kantong saya ada 1.000 yuan loh saudara. Saya pulang langsung ke hotel, besoknya acara seharian, balik lagi saudara besokannya pagi-pagi. Ya pagi-pagi. Nah saya cerita ini perjalanannya maksudnya apa? Untung saya beli buku. Saya udah kepikiran nih beli buku buat dalam perjalanan. Saya beli buku namanya Tuesday with Morrie. Ya bahasa Inggris bukunya. Buku itu tentang kisah pokoknya bagaimana seorang profesor udah menjelang kematiannya dia diwawancara tentang nilai-nilai kehidupan kira-kira gitulah. Untung saya bawa buku saudara. Gara-gara ternyata saya naik pesawat pergi pulang itu nggak ada entertainmentnya. Nggak ada tontonannya saudara. Wah saya lihat banyak orang mati gaya saudara. Ya mereka cuma berdiri bolak-balik toilet kursi. Mati gaya kan, nggak ada tontonan kan. Untung saya bawa bukunya kira-kira 200 halaman lah ya. Abis tuh saya baca saudara. Perjalanan pergi pulang habis mau ngapain, dia udah baca buku aja kan. Ternyata pas saya baca buku Tuhan gerakin saya baca Alkitab. Jadi saya buka handphone saya, kan handphone yang aplikasi Bible itu kan bisa dibaca sekalipun gak ada sinyal saudara. Jadi saya baca. Nah Tuhan kasih saya hikmat loh saudara. Kata krisis saudara gak akan ketemu di Alkitab, gak akan ketemu ya. Nah krisis itu selalu identik dengan satu kata ini di Alkitab, namanya kelaparan. Nah Tuhan ingetin saya pelajaran hermeneutik waktu saya sekolah teologi ya. Kalau kita mau belajar tentang sebuah topik atau sebuah kata, kita cek saja kapan kata itu pertama kali disebut di Alkitab. Kapan kata tersebut muncul pertama kali di Alkitab, ya. Nah, kata kelaparan itu muncul pertama kali di Kejadian 12 ayat 10 dan nggak kebetulan terjadi kepada yang kita kenal sebagai bapak orang beriman, namanya Abraham, ya. Sebelumnya namanya Abram. Dikatakan bahwa ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram kemana? Ke Mesir. Kenapa harus Mesir?
Karena Mesir dari zaman dulu adalah tempat di mana peradaban yang paling modern, saudara. Ya, bangunannya besar-besar, saudara. Bahkan salah satu menjadi keajaiban dunia namanya piramid, saudara. Ya, dan pada era itu tentaranya hebat-hebat, ya, kebudayaannya juga terkenal, saudara. Makanya gak heran waktu Yesus mau dibunuh pada saat masa dia masih bayi, Yusuf dan Maria juga bawa Yesus kabur ke Mesir, saudara. Nah, zaman itu Mesir mungkin hari ini kayak Amerika, tempat di mana semua impian bisa terwujud. Makanya waktu ada krisis atau kelaparan, maka dengan secara logika yang simpel, Abram mikir kita mesti ke Mesir, gitu. Nah, pada saat dia ke Mesir, saudara, ya, ternyata bagaimana cara Tuhan menolong Abram? Nah, ini uniknya, saudara, uniknya. Nah, waktu mau masuk, Abram ingat, sadar bahwa istrinya tuh cantik, ya. Nah, dia takut istrinya diambil orang Mesir. Dan kalau ada orang Mesir yang suka sama istrinya, nanti Abram kalau ketahuan dia sebagai suami, dia bisa dibunuh, saudara, disingkirin. Jadi Abram bilang sama si Sarah, nanti pas masuk kamu ngaku jangan istri saya, kamu ngaku saudara saya. Abraham bohong nggak? Setengah bohong sih, nggak 100% bohong, ya. Makanya dari ayat ini banyak orang yang bilang, makanya nggak apa-apa bohong untuk kebaikan. Itu mah bisa-bisanya aja, ya, tukang bohong punya ayat tuh, ya. Tukang bohong punya ayatnya. Tapi benar, saudara, benar, sepupu. Kalau kayak saya orang Batak, ya, ini namanya pariban. Gitu. Kan orang Batak ada jodohnya tuh, ya. Pariban. Jadi pariban itu adalah anak dari saudara perempuan bapak kita. Ya, saya punya bapak, punya saudara perempuan, saya panggilnya Namboru. Nah, anak-anak si Namboru saya itu, nah itu sebetulnya adalah jodoh. Padahal kan masih sepupu. Nah, itu disebutnya pariban. Nah, dulu saya waktu udah beranjak dewasa, saudara, saya dikenalin sama pariban-pariban saya. Tapi sesudah saya melihat mereka, saya mengurungkan niat, saudara, ya. Saya cari saja yang di luar pariban. Ya, saya cari saja yang di luar pariban lah. Nah, ini paribannya, saudara, ya. Singkat cerita, bener loh, si Firaun naksir sama Sarah. Siapa tuh cewek cantik gitu, kira-kira nanti saudara baca aja sendiri, ya. Wah, gempar kota Mesir, saudara. Dipanggil Sarah, ya kan, mau dipinang jadi istri. Ketahuan. Tuhan tegur Firaun, ini bukan layak diambil istri, ini istrinya si Abraham. Akhirnya Abraham dipanggil sama Firaun, ditegur. Tapi ditegurnya luar biasa, yaitu apa? Ini lu lain kali bilang dong, kalau kayak gini gua bisa celaka. Akhirnya Abraham dikasih apa? Dikasih ternak, dikasih harta, dikasih uang. Alkitab bilang Abraham di Mesir bukan hanya kaya, bahkan bertambah sangat kaya, saudara. Nah, ini cara bagaimana Tuhan membebaskan Abraham keluar dari yang namanya krisis, saudara. Udah, kita masuk sekarang ke Kejadian pasal yang ke-26. Nah, di Kejadian 26 ayat yang pertama dibilang lagi, saudara, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Nah, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu siapa? Ishak. Ishak siapanya Abraham? Anaknya. Nah, ini sekarang giliran generasi kedua nih ngalamin masalah nih. Ishak pada saat ngalami kelaparan, dia pergi kemana? Dia pergi ke Gerar. Jadi bukan lagi Mesir. Jadi ada kiblat yang berbeda, saudara. Ada satu acuan yang berbeda dari Abraham. Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang apa? Filistin, yang sekarang dibilang Palestina, ya. Jadi bukan lagi ke Mesir, tapi kali ini ke Filistin. Nah, cara Tuhan menolong itu juga berbeda, saudara. Walaupun cara Ishak punya solusi, dia ikutin historis, saudara. Nanti saudara baca, Ishak juga ngomong sama istrinya. Ishak bilang gini sama istrinya, kamu kan cantik nih, kita mau masuk negeri asing. Nanti kalau ada orang yang suka sama kamu, mereka suka sama kamu, sayanya dibunuh. Jadi kamu ngaku aja saudara. Like father, like son. Nah, poin saya adalah kita sebagai manusia kalau ngalamin masalah, kita ingat cara dulu kita nyelesain masalah. Oh, kita pakai cara yang sama. Karena kita pikir, ya kan, dulu berhasil, berarti sekarang berhasil. Tapi ternyata cara Tuhan memberkati Ishak berbeda. Memang dikasih tahu, ditegur, saudara. Karena Abimelek mau mengambil istrinya Ishak. Lalu
Tuhan hampiri Abimelek dan Tuhan mau kutuk Abimelek. Akhirnya Abimelek bertobat karena Abimelek bilang gini sama Tuhan, saya nggak tahu dia ngakunya saudara dia kok. Tuhan ampuni Abimelek. Singkat cerita, bukan kayak Abraham yang dikasih harta sehingga Abraham diberkati. Beda dengan Ishak. Apa yang Ishak lakukan? Alkitab bilang Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia menuai 100 kali ganda. Cara Tuhan menolong Ishak berbeda dengan cara Tuhan menolong Abraham. Sekarang kita ke Kejadian 43, saudara. Di Kejadian 43 ayat yang pertama, ini bagus semua nih. Ayat ini semuanya ayat yang pertama, ayat yang pertama. Kejadian 43 ayat pertama dikatakan apa? Tetapi hebat sekali kelaparan di... Nah, ini di masa siapa? Ini di masa Yakub. Siapa Yakub? Yakub itu anaknya Ishak. Yakub itu cucunya Abraham. Di dalam zaman Yakub ada kelaparan. Ini bukan hanya di negeri itu, kelaparannya di seluruh dunia. Bahkan Alkitab mencatat di seluruh dunia terjadi kelaparan dan hanya ada gandum di Mesir. Dan bagaimana cara Tuhan menolong Yakub? Bukan dengan Yakub kali ini ngaku lagi istrinya saudara. Bukan kali ini Yakub menabur sehingga menuai 100 kali ganda. Ternyata Tuhan pakai anaknya Yakub, saudara, untuk menyelamatkan seluruh generasinya, yang namanya adalah Yusuf, saudara. Saya mau cerita kepada saudara pagi hari ini bahwa kita menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang menyelamatkan setiap generasi dengan caranya yang berbeda. Ada ungkapan, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Setiap pertolongan ada masanya, setiap masa ada pertolongannya. Kalau Tuhan menolong Abraham, kalau Tuhan menolong Ishak, kalau Tuhan menolong Yakub, Tuhan juga menolong Joyce, Tuhan juga menolong Lili, Tuhan juga menolong Budi. Karena Dia adalah Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Coba kita lihat ayat terakhir, Matius 22 ayat yang ke-32. Matius 22 ayatnya yang ke-32. Kita baca sama-sama yuk ayat ini yuk. Matius 22 ayatnya yang ke-32. 1, 2, 3. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Coba cek kanan kirinya, masih napas? Berarti Dia Allah, saudara. Kenapa dibilang Allah orang hidup bukan Allah orang mati? Karena orang mati nggak lagi butuh pertolongan Tuhan. Karena orang mati di tengah krisis nggak ada gunanya juga. Justru saudara orang hidup yang bisa mengalami krisis. Saudara orang hidup yang bisa mengalami pergumulan. Tapi puji Tuhan, saudara nggak sendirian dalam pergumulan. Ada Allah yang menyertai saudara. Apa maksudnya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Dia Allah yang pernah ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dia Allah yang kemarin, Dia Allah yang hari ini, Dia Allah yang akan datang. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang pernah ditolong Tuhan hari kemarin? Wow, banyak ternyata. Banyak loh. Banyak ternyata yang pernah ditolong Tuhan ya. Kalau hari kemarin Tuhan pernah tolong saudara, jangan khawatir. Dia punya caranya sendiri buat tolong saudara hari ini. Buat hari esok, Dia punya caranya sendiri. Dia punya caranya sendiri, saudara. Gak usah pusing, gak usah khawatir. Hari ini saudara gak bisa lihat jalannya. Sama Abraham juga dulu bingung. Sama Ishak juga dulu bingung. Sama Yakub juga dulu bingung. Sampai Yakub udah ngira anak kesayangannya mati. Berpuluh-puluh tahun kemudian tiba-tiba Yehuda bilang, anakmu masih hidup. Hah? Anakmu masih hidup? Apa yang saudara udah pernah pikir? Bisnis gua mati, karir gua mati, impian gua mati. Hei, sepanjang saudara masih hidup, saudara punya Allahnya orang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Semalam saya baca lagi apa yang saya pernah share di Komsel kemarin. Coba kita buka 2 Raja-Raja 7. Kita selesai ibadahnya agak ngaret dikit, saudara. 2 Raja-Raja 7. Ini lucu banget ini, saudara. Ini lucu banget cerita ini. Nanti kalau saudara baca 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20,
Saya sih bacanya ketawa-ketawa sendiri, saudara. 2 Raja-Raja 7 tuh bilang begini, ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah apa? Ini yang ngomong Tuhan berarti. Beginilah firman Tuhan. Besok, kira-kira waktu ini. Ini yang pas ngomong sore. Pas ngomong sore nih. Besok sore kira-kira gitu. Dia bilang apa? Sesukat tepung yang terbaik akan berharga. Kira-kira gimana kalau Tuhan dalam mimpi saudara nanti malam bilang, besok kira-kira waktu ini harga emas akan 7 juta. Besok kira-kira waktu ini kamu akan begini, kamu akan dia Tuhan yang mengerti waktu. Ternyata dia Tuhan juga yang bisa ngatur harga, saudara. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Dia ngomong ke siapa? Dia ngomong ke Raja Israel. Apa kata Raja Israel? Raja Israel cuma dengar, perwiranya yang ngomong. Perwiranya ngomong apa? Sekalipun tingkap-tingkap langit terbuka, itu gak akan terjadi. Udah pakai logika tuh, saudara. Tapi apa yang Nabi Elisa bilang? Kamu akan lihat. Kamu akan lihat, tapi kamu gak akan menikmati. Kamu akan lihat, tapi kamu gak akan menikmati. Saya berdoa semua jemaat di GB Live, kita bukan cuma lihat, kita nikmati kebaikan Tuhan. Kita bukan cuma lihat, kita ngalami kebaikan Tuhan. Nanti saudara baca ceritanya. Ada 4 orang kusta, dengar juga. 4 orang kusta ini bilang apa? Kita diam di kota juga mati. Kenapa? Nanti saudara baca, di kota itu ngalamin kelaparan. Udah kita masuk kota juga kita mati. Ternyata kenapa mereka semua ada di dalam kota? Kenapa firman ini muncul? Karena lagi dikepung sama tentara Aram. Kota itu lagi dikepung sama tentara Aram. Tahu apa yang orang 4 kusta ini lakuin? Kita masuk mati. Kita ke kemah tentara Aram aja yuk. Ntar mati, sama situ mati, sini mati. Nih buat semua saudara yang lagi ada krisis nih, udahlah apa yang saudara bisa jalanin aja. Abraham ke Mesir, nggak ngerti juga, udah jalan aja lah. Ada kerjaan apa aja, tukang sapu, udah jalanin dulu lah. Ishak pergi ke Gerar, udah jalanin dulu lah. Yakub juga sama, jalanin dulu lah. Orang kustanya bilang apa? Udah kita jalanin dulu ke tentara Raja Aram. Ke perkemahan mereka. Tahu apa yang terjadi? Mereka masuk perkemahan, kosong. Perkemahannya kosong. Bingung mereka. Kok pada gak ada orang? Jadi mereka ngapain? Langsung embat makanan. Makan dulu. Ada makanan, makan. Ada harta. Mereka ambilin harta. Bayangin saudara, perkemahannya kosong. Seolah-olah Tuhan nyediain berkat buat 4 orang kusta ini. Lu tinggal ambil. Seolah-olah Tuhan kasih all you can eat. All you can eat. Coba 2 Raja-Raja 7 komputer ayat yang ke-8. 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-8 bilang gini. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana apa? Emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Saudara, kenapa bisa terjadi? Kemana tuh tentara? Coba 2 Raja-Raja 7 ayat 6. Kemana tuh tentara? Di 2 Raja-Raja 7 ayat 6 dikatakan apa? Sebab Tuhan. Katakan bersama saya, sebab Tuhan. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar apa? Padahal kagak ada. Padahal gak ada. Sebab Tuhan telah membuat si Joni mendengar lu punya stok. Sebab si Cencen mendengar lu punya barang dagangan yang paling bagus. Saudara mau jago, keluarin semua dana iklan ke Instagram, ke TikTok, tercapai sendiri lu. Kenapa hari-hari ini di tengah semua masalah saudara, kenapa kita gak ingat kita punya Allah orang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.
mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Biar bisa buka lagi 2 Raja-Raja 7 ayat 6 tadi. Sebab Tuhan telah membuat mereka menang. Tahu apa kata tentara itu? Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Kan saudara tadi udah baca di 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 5. Raja Israel ngapain? Lagi takut. Lagi takut. Lagi sembunyi. Di tengah ketakutan dia nggak tahu musuh-musuhnya udah pergi. Terus musuh-musuhnya ngira apa? Wah, lu bayar orang nih. Kebayang gak saudara skenario ini? Nih di sini lagi takut. Di sini Tuhan lagi bekerja. Musuhnya udah pergi. Tapi gara-gara ketakutan dia nggak menikmati apa yang ada di sana. Siapa yang nikmati? Yang dengar firman Tuhan. 4 orang kusta. Kita samperin yuk perkemahan. Pas lihat kosong. Kosong. Kadang-kadang kita nggak perlu jago-jago kayak raja. Kadang-kadang kita nggak perlu modal kayak raja. Kadang-kadang kayak orang kusta cukup, nggak punya apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Ya udahlah. Imannya apa? Ya, gue maju kena, mundur kena. Ya, gue kesitu juga salah, gue kesini salah. Tapi setidaknya gue mau bergerak gue jalan Waktu saudara jalan dan bergerak, walaupun saudara nggak tahu, karena memang orang benar nggak hidup oleh logika, orang benar nggak hidup oleh mata, orang benar nggak hidup oleh telinga. Tapi waktu saudara percaya, apa yang saudara nggak pernah lihat dengan mata, nggak pernah dengar dengan telinga, nggak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat saudara. Sediakan buat anak-anak saudara, sediakan buat cucu-cucu saudara. Abraham juga nggak ngerti bagaimana Ishak akan Tuhan tolong, nggak ngerti bagaimana nanti akan Yakub ditolong. Manusia bilang generasi pertama memulai, generasi kedua membangun, generasi ketiga menghancurkan. Gak berlaku buat anak-anak Tuhan. Buat anak-anak Tuhan, saudara punya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara akan bergerak dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi, kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Karena saudara menyembah Allah orang hidup. Sama-sama kita katakan, kita